Genapi seluruh rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan nama Yesus. Kami bersyukur ibadah pertama kami memuji menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan namamu. Dan kami bersyukur kami diberikan nafas, kesehatan, kekuatan. Dan kami bersyukur bahwa kami menikmati kemerdekaan Indonesia usia ke-81 tahun Tuhan. Tidaklah mudah Tuhan bagi kami untuk menjajahnya Tuhan. Itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Pagi ini Bapa kami rindu Tuhan mau belajar lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan berdiri di atas dasar iman Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini Bapa. Mari Kau lengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu sampaikan Tuhan bukan kuat gagah kehebatan bibir dan mulut hamba-Mu, melainkan Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu secara pribadi dan mengurapi jemaat Tuhan tempat ini. Sehingga kami Tuhan diberikan kepekaan pendengaran yang sehat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Nya dibacakan bahkan direnungkan Tuhan untuk menjadi modal bagi kami. Biar Tuhan tanam berakar bertumbuh berbuah. Biarlah benih firman Tuhan kami boleh pakai dimanapun kita berada. Berkaryalah Roh Kudus, jamah setiap dalam pikiran kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Tim pujian penyembahan terima kasih buat semuanya. Allah kita sungguh luar biasa, Allah yang berkaya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya rindu menyapa saudara pagi hari ini. Merdeka. Mana tangannya saudara, angkat tinggi-tinggi tangannya. Merdeka. Sekali lagi semuanya serentak. Merdeka. Saudara hari ini, besok tanggal 17 Agustus bangsa negara Indonesia merayakan usianya ke 081 ya, atau 81 tahun. Saudara kasih ada umur 81 tahun di tempat ini? Ada enggak? Coba angkat tangan kau ada. Berhenti ada. Kalau enggak ada berarti saudara bersyukur, berterima kasih. Saudara belum lahir, bangsa Indonesia telah merdeka. Amin. Sehingga saudara dan saya menikmati saat-saat sekarang ini kemerdekaan di dalam Kristus. Usia 80 tahun tidaklah mudah membalikan tangan. Firman Allah mencatat bahwa kalau masa hidup manusia 70 tahun. Bila kita kuat 80 tahun. Nah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang masuk dalam karunia-Nya Tuhan. 81 tahun, amin. Dan tidaklah mudah Bapak Ibu untuk mencapai kemerdekaan itu. Butuh pengorbanan, ya kan? Butuh nyawa taruhannya. Dan tidaklah sedikit pahlawan bangsa-bangsa Indonesia ini. Pahlawan revolusi bahkan pahlawan nasional dan juga berjuang untuk merebut kemerdekaan NKRI ini, amin. Maka dari itu saudara nikmati kemerdekaan di dalam Kristus, dalam negara kita ini. Kemerdekaan kita mau beraktivitas, kita melakukan apa saja untuk kita boleh menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Saudara kasihan Tuhan, wow terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat gembala pengerjaan ada. Aduh ini suatu spesial banget nih saya ditugaskan ini. Besok ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, aduh apa saya kasih Tuhan. Saya berpikir baca dan membaca, belajar dan membaca. Wah ini berarti sangat identik dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya lanjut aja, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita buka dalam perjanjian baru, dalam kitab Galatia. Buka kitab Galatia, saudara bawa handphone suci silakan. Yang punya aplikasi Alkitab dan juga Alkitab silakan buka di dalam kitab Galatia 5. Ayat 1 dia sampai dengan ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Tapi kita baca satu ayat aja, ayat yang pertama. Jadi kita membaca Galatia 5 ayat yang pertama. Saya jemput kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Satu ayat aja, ayat selanjutnya nanti saudara Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Baik, kita akan baca bersama-sama kemerdekaan di dalam Kristus. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Puji nama Tuhan, sepersakan dulu, terima kasih. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kata kuk di sini kalau saudara mungkin pekerja kebun ya kebun, mungkin bekerja kelapa sawit atau sawah, saudara tahu kalau ada sepasang domba sapi ya, suka dia kan ada semacam kayu yang ke depan itu atau bambu, itu suka dikasih palangan. Nah, di palangan kiri kanan itu ada
yang semacam kayu ya, kayu dibikin agak ngelengkung itu sebenarnya kuk. Jadi kuk yang dipasang di lehernya para sapi-sapi itu saudara kasihan Tuhan. Nah kuk ya, ini berbicara juga beban ya, beban di dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Tapi setelah kita meraih kemerdekaan di dalam Kristus, nah saudara tahu bahwa ada suatu harga yang sangat mahal dibayar, yang sangat tidak mungkin secara manusia ya kan untuk kita membayarnya. Tapi Tuhan mampu melakukannya. Saya ingin beri judul pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, kita orang Kristen bersyukur berterima kasih kita mencapai satu kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus, untuk mencapai satu kemerdekaan ini tidaklah mudah. Seorang pribadi Yesus yang seharusnya sampai saat ini mungkin duduk diam di surga, tapi dia melakukan suatu hal yang berat. Dia diciptakan, lahir daripada Anda Maria, kandung pada Roh Kudus. Dan ada suatu tugas yang berat secara manusia, yang Tuhan sendiri merasakan manusianya dia untuk melakukannya. Yaitu dia turun ke dunia untuk hanya satu misi, menebus dosa Bapak, Ibu dan saya. Wow, mampukah kita melakukan itu? Yesus pun secara manusia tidak mampu Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia Allah, dalam Yohanes 3:16 dikatakan kalau tidak salah, karena begitu besar kasih, esensinya itu kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal satu-satunya pribadi yang hanya datang untuk mau menebus dosa manusia. Untuk tujuan apa? Keselamatan. Yesus nggak lakukan gitu, lakukan. Walaupun dalam hati pribadi Yesus dia mengatakan supaya nggak mampu. Tuhan sampai dia berlutut berdoa, Tuhan bila boleh cawan ini lalu daripadaku. Endingnya Tuhan bilang bukan kehendakku jadi, kehendakmu yang jadi. Karena kalau kehendak pribadi Yesus yang jadi, dia tidak kuat Bapak Ibu menderita, disiksa hanya untuk dosa saudara saya. Kan jadi pertanyaan kita sebagai orang Kristen, apakah kita saat sekarang ini manusia berdosa? Coba tanya kiri kanan saudara, manusia berdosa enggak kita? Apa kita manusia berdosa? Hah? Kalau saudara menjawab, teman saudara atau pribadi saudara menjawab, iyalah saya manusia berdosa. Bagaimana? Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pengorbanan Yesus di kayu salib? Sia-sia dong bagi kita kalau kita berdosa. Tetapi garis bawahi, kita adalah manusia pembuat dosa. Jadi saat sekarang ini kita bukan manusia berdosa, tapi manusia dalam grup pembuat dosa. Tuhan bilang jangan membunuh, kita membunuh. Kita sudah tahu itu dosa yang tidak dikehendaki Tuhan, kita lakukan. Jangan mencuri, kita mencuri. Kita tahu itu dosa. Tuhan gak kehendaki, kita lakukan. Makanya di situ kita disebut sebagai manusia pembuat dosa. Karena pengorbanan Kristus tidaklah mudah bagi kita untuk mencapai suatu titik keselamatan bagi orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau nggak salah kurang lebih hampir 7 liter darah Yesus tercurah untuk pengorbanan saudara dan saya. Ada nggak 7 liter saudara? Darah saudara untuk mengorbankan. Dan kurang lebih paku segitu panjangnya berapa? Aduh, saya ada catatan, supaya saya catat itu. Paku yang sepanjang itu harus menusuk tangan dan kaki Yesus, bahkan tombak. Nah, pribadi Yesus hanya satu misi, yaitu menghapus setiap dosa-dosa kita. Dosa Adam dan Hawa, Yesus tebus. Untuk kita apa? Kita hidup di dalam kekudusan di dalam Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama itu ada makna merdeka sejati. Jadi makna daripada kemerdekaan sejati yaitu saudara, yaitu bebas dari dosa. Karena Roh Kudus memerdekakan orang percaya dari hukuman dosa dan maut. Jadi bebas dari dosa karena Roh Kudus memerdekakan orang percaya dari hukuman dosa dan maut. Kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 14. Ada Roma 6 ayat 14. Di sana dikatakan, ini kita baca bersama Bapak Ibu yuk. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh roh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kita lagi.
Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga dosa tidak berkuasa atau menguasai atau membungkus kita, pribadi kita. Karena apa? Karena darah Yesus telah mengalir untuk menebus setiap dosa kita. Dalam Roma 6 ayat 18 di sana kata, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, bukan hamba. Orang Batak bilang hepeng Bapak Ibu. Amin. Nah itulah manusia, nggak lepas, nggak luput, nggak puas dari hamba. Hepeng. Nah, tapi saudara nggak salah mencari nafkah, cari hepeng, nggak salah cari duit, nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi kadangkala dengan kita mengejar apa yang menjadi target kita, kita lupa. Kita sebagai orang sudah ditebus darah Kristus, lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, lupa bangun mesbah dengan Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan, lupa mengikuti kegiatan-kegiatan. Saudara merasa saudara kuat, oke, nggak apa-apa. Saat sekarang ini saudara kuat, apakah saudara mampu di masa usia 80 tahun ke atas, saudara kuat? Apa perkataan saudara? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bapak Ibu. Karena Yesus memberikan kita kesempatan di masa kita hidup, Tuhan mau Dia mengutamakan kepribadian Dia, mengutamakan pribadi kita. Apapun menjadi kebutuhan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Karena biarkan pribadi Yesus berjalan di depan, amin. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita. Karena ada petunjuknya, ada penuntunnya. Dalam Yohanes, dalam Yohanes 8 ayat 36, boleh? Hari ini kita membaca Bapak Ibu ya. Kurang lebih 30 ayat atau berapa kita baca. Kita banyak belajar saudara. Yohanes 8:36 dikatakan apa Bapak Ibu? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saat sekarang ini kita benar-benar merdeka, bukan setengah merdeka atau nanti merdekanya. Kita sudah merdeka karena darah Kristus. Makanya kita bebas dari dosa. Next, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Nah, nih, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bayangin hidup di dalam Kristus, kita dibebaskan dari hukum dosa, bahkan maut jauh daripada kita. Karena berkat pentingnya Roh Kudus. Amin. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa bukan kesempatan berbuat dosa, ya. Kita dimerdekakan di dalam Kristus, maka kemerdekaan sejati bukan untuk memberikan kita kesempatan berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Karena kemerdekaan tidak boleh dipakai untuk memuaskan keinginan daging. Amin. Kemerdekaan tidak dikhususkan bagi kita untuk memuaskan keinginan daging kita. Nah kita baca ayat firman Tuhannya, Efesus 4 ayat 27. Nah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maka dari itu kalau iblis mengajak saudara untuk kompromi, jangan mau Bapak Ibu. Ya kan? Udahlah. Boleh juga kok minggu depan ibadah. Enggak usah dulu lah, pergi dulu, jalan-jalan dulu, refresh dulu. Ya kan? Hari Minggu depan kan masih bisa, Tuhan masih mengerti kok. Tuhan ngerti kok kebutuhan saya gitu, ya kan? Bapak Ibu, nafas itu cuma sekali. Kalau Tuhan bilang stop, saat itu juga kita tidur. Nafas mungkin boleh kita 2 kali ya, di saat kita tidur masih bisa ngorok, narik. Tapi besoknya nggak keluar lagi, itu apa Ibu? Ya kan? Kelar, tamatlah sudah. Maka dari itu pergunakan itu kemerdekaan kita dengan semaksimal mungkin. Nah ayat berikut, 1 Petrus 2 ayat 16. Nah, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Garis bawahi, hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Tuhan yang layak menjadi hamba di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan saudara, masih ada senyum enggak? Harus senyum Bapak Ibu, amin. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, amin. Katakan kiri kanan saudara, kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, amin. Beri dia semangat saudara, amin. Jangan lesu-lesu seolah beban beratnya datang ke sini, aduh nggak kuat. Tambah nggak kuat kalau saudara nggak mau, amin, melakukan kebenaran firman Tuhan, haleluya. Nah, next, Galatia 5 ayat 13. Nah, boleh dibuka ayat 5 ayat 13. Oh, lagi error nih. Di sana dikatakan tentang jangan
Jagalah, kita baca dalam kita pembacaan tadi ayat 15 di 13 di sana kata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Terus, nah, jangan ambil kesempatan di dalam kesempitan. Tuhan tahu kok, Tuhan nggak tahu kok, atau nggak ada yang lihat. Ngeri Bapak Ibu. Jangan mengambil kesempatan kesempitan untuk kepentingan pribadi sendiri, memuaskan keinginan kita sehingga kita lupa kita melakukan hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, ya, makna kemerdekaan sejati yang ketiga, kebenaran yang memerdekakan. Itu tinggal di dalam firman Tuhan, membuat seseorang mengenal kebenaran sejati, ya, kebenaran yang memerdekakan. Kita baca ayat firman Tuhannya. Yohanes 8 ayat 32. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada kata kebenaran yang diberikan Tuhan, dipercayakan bagi Tuhan bagi kita, tidak mungkin memerdekakan kita, tapi selebihnya akan memerdekakan kita dari setiap kukuk yang ada, belenggu dosa yang ada yang mengikat kita. Amin. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, kita kelewat. Yohanes 8 ayat 34 dulu. Yohanes 8 ayat 34, maaf. Kita baca Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, ini yang ngomong Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Masalah tadi, kita pembuat dosa. Bukan kita manusia berdosa. Kalau kita berbuat dosa, yang pikir kita itu baik, kita itu hamba dosa. Berarti kita sangat connect dengan si iblis. Amin. Sangat connect dengan iblis. Karena iblis paling senang kalau kita melakukan hal-hal tidak dikehendaki Tuhan. Iblis paling senang kita melakukan hal-hal yang sama sekali Tuhan larang kita lakukan. Iblis paling senang. Merasa bahwa dia, wow, saya bisa. Dan saya bisa menaklukkan anaknya Tuhan Yesus. Saudara, memang tidak mudah sudah memuji Tuhan. Banyak kali persoalan kita hadapi, banyak persoalan kita hadapi. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, percayalah. Semakin kita kuat di dalam Tuhan, proses baru datang. Tapi Tuhan selalu memerdekakan kita. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kemerdekaan di dalam Kristus, yang pertama itu kemerdekaan sejati. Yang kedua, cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah ini seringkali terjadi dalam kita sebagai orang Kristen. Kadang-kala kita gak kuat mempertahankan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Amin. Namanya manusia, namanya dicubit masih sakit, wajar dong masih daging. Benar, saya gak bisa salahkan itu Bapak Ibu. Tapi firman Allah berkata bahwa kalahkan kedaginganmu, ya kan? Daripada kita disebut orang Kristen, iman tanpa perbuatan pada dekatnya mati, punya iman gak berbuat, sama aja kita hidup seperti zombie. Ya gak hidup tapi gak punya Roh Kudus lagi. Nah, kasih dalam Tuhan. Nah, yang pertama, jadi cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yang pertama berdiri teguh. Jadi jangan mau kembali mengenakan kuk perhambaan atau terikat dosa masa lalu. Nah ini, jangan ikat yang masa lalu, masa kita masih muda. Ya, masih jaya-jayanya kita, jago-jagonya kita hidup dalam kegelapan, jago-jagonya kita hidup di jalan, jago-jagonya mungkin kita hidup lain sebagainya. Jangan ingat saudara, karena itu menghambat ya depan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Ayat firman Tuhannya, ayat referensinya Yohanes 8 ayat 32. Maaf, Yohanes salah. Maaf, kita baca 1 Korintus 3:15. Dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia Bapak Ibu. Ternyata ada keuntungan besarnya. Kalau kita semakin kuat bersekutu dalam Tuhan, jeripaya kita nggak sia-sia Bapak Ibu. Dunia boleh memenuhi setiap kebutuhan kita, dunia boleh memuaskan kita, tapi itu sia-sia. Kenapa? Harta dunia ngengat, harta surga kekal. Harta dunia kita nggak bisa bawa di saat kita mati pun, kita hanya berada di tempat mana? 2 kali 3, mending 2 kali 3 Pak Pur ya. Masih gede ya. Nah kalau dapat cuma 1 kali 2 Bapak Ibu coba. Nah bagaimana jadi pertanyaan di saat kita 1 kali 2 itu? Harta yang kita tinggalkan.
Pada waktu kita kuat, kita nikmatinya, wow saya hebat, saya luar biasa, sukses dalam Tuhan. Tapi ternyata mati, kita nggak bawa Bapak Ibu. Makanya pikirkan masa depan kita, rumah masa depan. Jangan pikirkan yang sekarang, amin. Karena surga dipersiapkan bagi orang-orang yang percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan, amin. Nah, kita itu berdiri teguh Bapak Ibu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Di saat kita menggunakan kebenaran firman Tuhan menjadi modal kekuatan bagi kita, fondasi yang kuat, iblis pun tidak bisa menaklukkan kita. Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Daging kita boleh lemah, tapi Roh Kudus kalau make kita, masuk di dalam kita, apapun lawan kita tidak akan mampu. Karena pribadi Yesus, dialah Allah yang tak pernah ingkar janji, yang mencukupi segala kebutuhan kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. 1 Korintus 16 ayat 13. Nah, 1 Korintus 16 ayat 13. Ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tapi di sini ada perempuan juga ya. Perempuan juga harus kuat, amin. Dan tetap kuat. Jadi kita itu dikatakan bahwa bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Dalam menghadapi situasi kondisi, masalah boleh datang, cobaan boleh datang silih berganti. Tapi percaya, pribadi Yesus enggak pernah lepas dari kita. Pribadi Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih-lebih lagi dia diam di dalam hati dan pikiran kita. Adapun ayatnya 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahukah bahwa tubuh adalah bait Allah? Jikalau engkau membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan kita. Jadi gak boleh main-main, tengah tubuh ini ternyata tubuh bait Allah ya kita Bapak Ibu. Makanya kalau kita masih tawar menawar, kita gak tahu bahwa Roh Tuhan ada dalam kita. Membekali kita, memberikan kita kekuatan. 1 Petrus 5 ayat 9. Tentang lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Nah, ini ayat berapa ini ya? 1 Petrus 5:9 ya. Jadi dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Wow, ini ngeri juga Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen dan tubuh saudara Kristus sudah pastilah kita jauh daripada itu, amin. Tapi kalaupun ada, nah ini repot, ya kan? Repot dan sangat repot. Gimana mengatasinya? Berarti Roh Kudus dibutuhkan di saat kita menghadapi hal seperti itu. Di saat kita bergaul dengan orang seperti itu, kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita hal-hal yang mungkin tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Untuk menjauhkan dari hal seperti itu. Nah, cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang kedua, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roma 8 ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bukan anak setan, bukan anak siapapun, amin. Maka dari itu hiduplah dengan Roh Kudus, hiduplah dengan pribadi Yesus, dengan Roh Kudus yang membekali kita. Maka dengan itu apapun yang kita lakukan, bisa kita berhasil di dalam Tuhan, amin. Karena kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu penolong, dia adalah Roh penolong bagi kita, amin. Dia menemani kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Roh Kudus selalu ada. Dia selalu ada dalam kita, memberikan jalan keluar untuk kita mengambil keputusan, amin. Jadi tidak mudah bagi kita ya untuk melakukan hal yang tidak mungkin, bagi kita untuk menjadi mungkin, karena Tuhan menjanjikan ya dan amin bagi kita. Nah, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita hidup dengan oleh Roh Kudus, maka keinginan daging kita otomatis tidak akan mengikut kita, tidak akan
masuk dalam hati dan pikiran kita tidak akan membekali kita. Karena apa? Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kata roh, kata Tuhan. Karena Tuhan memang mengikuti itu tidaklah mudah kita membalikan telapak tangan. Suka tidak suka, mau tidak mau, lakukan apa keinginan Tuhan, bukan keinginan kita Bapak Ibu. Dengan demikian maka kita disebut anak-anak Tuhan yang memiliki kerajaan surga. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh. Galatia 25 ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kita berjalan di dalam Roh Kudus, dalam Roh Tuhan, biarlah langkah demi langkah kita dituntun oleh Roh Kudus, bukan roh dunia. Melangkah maju ke depan, lihat kiri kanan, soalnya sesuatu yang ketinggalan kita balik lagi. Berjalanlah menurut apa kata Roh Kudus. Karena di depan kesuksesan ada bagi kita, amin. Pengusaha pasti sukses kalau kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, amin. Orang yang bekerja sekuler, mungkin pegawai negeri, apapun profesi kita pasti sukses. Bapak Ibu, karena kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, bukan roh daging. Nah, Roh Kudus kalau menuntun kita, otomatis roh daging itu kita pasti ikut lah. Ya kan? Harus ikut, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut. Karena Roh Kudus ada jaminannya bagi kita. Dia membawa kita untuk pada kesuksesan, bahkan ada jaminan kekal bagi setiap orang percaya. Amin. Wow. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Nah, cara mempertahankan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu yang ketiga. Cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yang pertama berdiri teguh, kedua hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang ketiga melayani sesama. Wow, ini nih melayani sesama. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Memang secara matematika bingung ya untuk melihat ayat firman Tuhan ini. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, apapun kita punya, mungkin apapun kita pegang atau apapun yang kita makan, apa segala macam lah yang kita miliki, kita harus beri kepada orang sama seperti kita milikinya. Seperti dirimu sendiri. Memang gak mudah. Wah, enak banget, aku yang capek dia nikmatin. Enak banget, saya yang susah payah, saya yang berjerih lelah, dia nikmatin. Memang gak mudah, gak enak. Tapi itu harus kita lakukan. Karena apa saudara? Ternyata ada jaminan. Orang yang mengasihi sesamanya. Karena hukum itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di dunia ini yang Tuhan mau bagi kita, lakukan hukum yang kedua. Ya kan? Amin. Karena melayani sesama memang tidak mudah. Melayani sesama, apalagi sesama yang menyakitin kita, sesama yang benar-benar selalu menceritakan kita yang gak enak-enak, memojokkan kita, membuat seolah kita itu orang yang benar nggak benar di hadapan dia, seolah dia merasa benar, sehingga memojokkan kita karena unsur tidak suka, iri hati, rasa dengki, marah, ketemu dari mungkin baru masih jauh mending, ya mungkin 100 meter masih mending ya, masih enak jalan. Begitu dekat-dekat sampai sejamnya itu, waduh, 1 meternya itu, wow, saudara mau kemana? Nah ini Tuhan mau, ya kan? Melayani sesama kita, tanpa pamrih melayani sesama. Markus 10 ayat 45, ayat referensinya. Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani saudara. Yesus datang bukan untuk kita melayani dia, terus melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus gak perlu dilayani, dia datang justru melayani kita sehingga apapun yang harus dia lakukan sampai dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Memang gak enak ikut Tuhan, gak enak. Tapi positifnya kalau kita ikut Tuhan, kita memiliki tubuh kemuliaan di dalam Tuhan, amin. Kita memiliki tempat surga tidak berkesudahan. Tapi kalau kita ikut dunia, kita menderita selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10, tentang melayani seorang yang lain. Nah, layanilah seorang akan yang lain, nih firman Tuhan katakan. Wow. Jadi begini, agak terlalu dekat. Ayat 10 tentang layani seorang akan yang lain saudara. Ayat 10 aja, ayat 10 ini 11. Nah,
Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia saudara dan saya yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani setiap orang sesama kita sesuai dengan karunia talenta Tuhan berikan bagi kita. Karunia Tuhan berikan kita. Jadi jangan juga memaksa untuk lebih Bapak Ibu. Lakukan apa menjadi sesuai apa yang kita dapat daripada Tuhan. Jangan kita mentang-mentang mungkin ada kelebihan teman kita mencoba lebih daripada dia. Kita mencoba menyamain dia. Dan karunia itu tidak bisa. Karena Tuhan yang berikan, karunia Tuhan berikan tidak bisa kita menambah-nambahinya atau mengurang-nguranginya. Karunia yang diberikan Tuhan pas memang untuk ukuran kita. Bukan ukuran orang lain. Karunia Tuhan berikan kepada orang lain itu pas untuk ukuran dia. Jadi tidak bisa kita menyamakan ukuran saudara dan saya. Saya senang kalau memilih, bukan milih, maksudnya saya senang memimpin pujian. Di saat Pak Firman, wow ini nggak mudah, ini jubahnya beda lagi Bapak Ibu. Saya memang sering menyanyi, wah mau penuh juga aman. Mimpin pujian, WL kan aman. Tapi kalau khotbah, ini belum penuh tapi jujur Pak Leo, waktu naik itu wow, ini bisa nggak ini saya paling tinggi ya saudara, saya nggak terlalu tinggi saudara, semeter tingginya, tapi saya jadi tinggi coba dari ujung belakang itu pojok kiri kanan, belakang kelihatan Bapak Ibu. Jadi ya orang tidur apa segala benar kata Bung malah kelihatan. Maka dari itu kalau kita datang beribadah tujuan kita apa sih saudara? Kemerdekaan di dalam Kristus, orang yang merdeka dalam Kristus tujuannya itu apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan, cari Yesus, cari kebenaran yang sejati. Bukan datang untuk saya melampiaskan rasa ngantuk, melampiaskan rasa emosi, melampiaskan apapun kegagalan kita. Kita datang ke gereja, itu solusinya. Belum tentu Bapak Ibu. Datang cari Tuhan dulu, segala sesuatunya kita tinggalkan. Percayalah Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Maka dari orang-orang sudah dimerdekakan dalam Kristus, dia tidak mudah bagi dia untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dia. Orang yang merdeka di dalam Kristus, dia harus melakukan apa menjadi keinginan Tuhan, melangkah bersama Yesus dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang tidak mungkin bagi dia terjadi di depan, mungkin bagi Tuhan. Amin. Tuhan bilang bahwa firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab apa yang tidak terpikir, terpahami oleh Bapak Ibu. Tuhan akan buat, Yeremia 33 ayat 3. Maka dari itu duduk di kaki Tuhan dalam mesbah doa, dalam Matius 6 ayat 6. Berdoa kepada Bapa tutup pintu rapat-rapat, berdoa kepada Bapa tempat tersembunyi. Tuhan melihat yang tersembunyi akan mendengarkan doa kita. Bukan kayak Yakobus 5 ayat 16 bagian B katakan doa orang yang benar. Yang benar loh, bukan dengan yang benar. Pemabuk juga bisa berdoa Bapak Ibu. Tapi jadi pertanyaan, sembuh gak yang didoakan, ya kan? Doa orang yang benar ini berarti orang yang takut akan Tuhan. Dengan yakin dia didoakan, sesakit-sakit parah apapun itu orang itu. Pasien itu sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Makanya Matius 27 mintalah maka diberikan. Cari, jangan diam, duduk manis. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketok pintu hati kita, buka lebar-lebar bagi Tuhan. Amin. Ketoklah pintu hatimu, maka Tuhan akan bukakan jalan keluar bagi kita. Datang ke gereja, tidak usah pikirin yang macam-macam Bapak Ibu. Datang ke gereja orang yang sudah mereka dalam Kristus, pikirlah urusan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan pikir orang lain. Jangan pikir orang lain. Karena di saat kita memikirkan orang lain, dia maju, kita justru mundur. Amin. Kalau kita memikirkan diri kita, lihat diri kita, berkacalah di cermin Bapak Ibu. Layak gak sih saya Tuhan? Jujur kalau saya berkaca kadang kalau mau nangis Bapak Ibu. Saya bukan orang benar, seolah normal, udah gak berbuat dosa. Banyak masalah, tapi yang saya banggaan di dalam Kristus. Saudara, saya maaf kalau mungkin lari dari orang Kristen. Saya sampai dipanggil nih, aduh melebihi dari ustadz, apa kata saya dipanggil ustadz, segala macam gak beda. Karena hampir setiap hari saya sharing firman Tuhan dengan teman-teman muslim di kantor. Saya juga nggak tahu kenapa. Setiap mereka kalau Jumatan pulang pagi, kalau di agama kita, saya jelasin ke mereka Bapak Ibu, saya nggak hebat. Tapi apa mereka bilang, wow ini mah kalau di agama kita, Bang Jim udah lebih dari ustadz kata gitu. Kok bisa ya? Kalau melihat kekurangan orang itu, kalau dia jelek orang itu jelek, gimana pendapat Bang Jim kalau melihat kejelekan orang itu? Tergantung rupa dia, tergantung kita melihat dari mananya dia. Mukanya luarnya boleh jelek, tapi dalamnya baik. Salahnya di mana? Luarnya oke, tapi dalamnya baik hatinya. Atau kita mau lihat yang dia cantik, gantengnya luar biasa, tapi hatinya jelek. Mau pilih yang mana? Jadi tergantung kita melihat persepsi kita seperti apa.
Kami mengajarkan gitu. Tapi kami lebih mengajarkan mau berupa buruk jeleknya dia, kasih dia, ampun dia. Pantesan Bang Jim gak mau membalas. Insiden terjadi kantor, saya cuma bilang, Tuhan saya mengasihi layakku itu. Karena general manager saya itu purba. Saudaranya istri, jadi dia begitu sama saya itu kalau ngeliat harimau depan dia. Karena apa? Kalau ketemu dia saya kasih ayat firman terus, saya kasih ayat firman Tuhan. Saya bilang, Laik, jangan hati-hati. Kalau bukan haknya Laik, jangan coba-coba menguasainya. Karena Tuhan sumber pembalas. Itu hanya apa? Dia kalau ketemu sama saya, aduh udah ngejauh. Kalau ada masalah dia coba membalas, tapi Tuhan baik. Dan saudara, yang saya lakukan itu sampai saat sekarang ini saya di kantor, benar-benar saya itu, aduh udah kayak training topik di kantor. Itu seneng banget teman-teman kalau sudah, Bang Jim, Om Jim, kalau Om Jim gak ada, waduh kayak sebulan gak kelihatan katanya. Sehari aja katanya kayak sebulan gak kelihatan. Tapi teman-teman kami yang seiman ini, kata dia, sehari gak ada, rasanya kita mendingan setahun dia gak ada coba. Setahun gak usah ada deh. Karena apa? Saya di kerjaan itu, saya operator, bawa alat, forklift. Saya jiwanya menolong mereka. Bahkan saya cuma bilang, masih ada gak yang dikerjain? Kalau gak ada, saya boleh ngasok, berarti saya boleh ngopi dong. Aman Bang, tapi teman-temanku yang lain senior, gak pernah Bapak Ibu begitu. Diminta tolongnya pun enak aja, bukan profesi, bukan kerjaan saya. Tapi saya enggak, saya lakukan itu. Karena apa? Setidaknya kasih saya menjalankan bagi mereka sama kita, amin. Walaupun Kristen tapi saya bisa terang bagi mereka. Karena Tuhan menebus saya. Pribadi Yesus terbaring ya di kuburan karena penderitaan. Yesus disalibkan, tidaklah mudah menjalani bukit Golgota. Perjalanan Yesus berjam-jam. Dia datang di jam 12 dia disalibkan dan dia mati menderita. Hanya untuk saudara saya, bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kalau Yesus mau egonya di Yesus ya, dia bilang ngapain juga saya bisa aja langsung naik ke surga. Ya kan, nggak usah ngurusin umat manusia. Apa yang terjadi? Neraka kita semua. Maka dari itu karena apa? Esensinya itu pengorbanan itu apa? Karena kasih. Kalau nggak kasih Bapak Ibu, nggak akan mungkin Bapak dan Ibu kita saat pagi hari ini ada bertatap muka. Kalau nggak karena kasih Allah, nggak mungkin kita ini bisa beraktivitas, bisa melakukan hal-hal yang menurut profesi kita. Kalau nggak karena kasih, kita nggak mungkin sehat bernafas. Jadi karena kasih Tuhan sehingga kita ada saat ini, makanya Tuhan mau berilah senyummu kepada setiap orang, amin. Dan cinta kita kepada pribadi Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, amin. Saya yakin dan percaya bangsa kita boleh merdeka usia 81. Jangan lupa juga bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Maka dari itu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Andalkan Tuhan dalam setiap kepribadianmu. Apapun kamu lakukan, percayalah pasti berhasil. Amin. Karena Tuhan memberikan dalam Yeremia 29 ayat 11 rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Puji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan saya bisa berhenti sampai sini. Kita duduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Firman boleh berhenti Tuhan, Tuhan mau sampaikan. Tapi bagi engkau firman tetap hidup dan menyala-nyala bagi setiap kami. Jadikan kami pendengar-pendengar yang setia dan menanamkan firman itu dalam hati dan pikiran kami. Dan biar kami Tuhan boleh mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Biar firman disampaikan bagi setiap kami menjadi rema kehidupan kami, merubah paradigma kami, pola berpikir kami, mindset kami Tuhan. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin Engkau segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ada lagu lama saya ingin nyanyikan bagi saudara. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Saya bisa sama berdiri. Percaya Yesus tak pernah jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Oh berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya
sejauh berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa berseru. Yesus tak jauh dari